Namaku Raka. Aku mahasiswa semester akhir di Jogja. Tinggal di sebuah kosan kecil di daerah Sleman yang jaraknya nggak terlalu jauh dari kampus. Hidupku biasa aja, seperti kebanyakan mahasiswa rantau lainnya. Bangun pagi, kuliah, nugas, nongkrong, pulang malam. Kadang kalau lagi suntuk atau pengen sendiri, aku suka keliling kota. Entah naik motor atau cuma jalan kaki nyusurin gang-gang kecil yang belum pernah aku lewati sebelumnya. Aku senang aja lihat suasana baru. Malam itu, tepat malam Selasa Kliwon, orang-orang Jawa bilang malam itu keramat. Tapi aku nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis. Aku terus maju, sampai akhirnya aku lihat ada cahaya dari ujung jalan. Bukan cahaya lampu jalan biasa. Cahaya itu temaram, agak kekuningan, mirip obor atau lentera. Lapaknya berdiri dari kayu gelondongan, beratap rumbia, dan kain-kain lusuh tergantung di sana-sini. Lampunya dari lentera minyak. Dan setiap sudut dipenuhi asap tipis berbau dupa. Bau itu menusuk hidung, bikin kepalaku sedikit pusing. Buatku, semua itu cuma cerita lama yang udah diwariskan turun-temurun buat nakut-nakutin anak kecil supaya nggak keluar malam. Tapi malam itu, aku rasain sendiri. Mereka mengenakan pakaian aneh, kebanyakan kain putih kusam. Ada juga yang pakai baju adat Jawa zaman dulu. Tapi yang paling bikin aku merinding, wajah-wajah mereka hampir nggak kelihatan. Ada yang tertutup kain, ada yang kepalanya tertunduk terus. Ada juga yang rambutnya panjang banget sampai nutupin seluruh muka. Tangannya keriput dan kurus, nyaris tinggal tulang. Dia nggak ngomong apa-apa. Tanganku gemetar waktu mendekat. Tapi aku tetap bertanya dengan suara pelan. "Ini berapa, Bu?" Suaranya baru keluar beberapa detik kemudian. Lirih banget, hampir kayak bisikan yang ditelan angin. Lama, diletakkan di atas kain bludru hitam. Warnanya merah kehitaman, seperti batu akik tua. Tapi ada kilauan samar di permukaannya. Hanya menatap lurus ke arahku, atau lebih tepatnya, ke arah tanganku. Lampu-lampu jalan memantul samar di genangan air. Entah kenapa, suasananya damai, tapi juga aneh. Sinsing Castle. Aku buka, isinya tinggal beberapa lembar. Aku ambil uang 5.000, lalu aku bilang pelan, 5.000 aja ya, Bu. Bentuknya sederhana, tapi entah kenapa, aku merasa cincin itu ngelihatin aku balik. Sekarang berat, serak, seperti berasal dari perut bumi. Gak ada suara tawa, gak ada langkah kaki, bahkan suara angin pun lenyap. Aku ngerasa jantungku berhenti berdetak. Ada juga yang menjual keris, tapi bentuknya nggak biasa. Kayak ada yang ngikutin dari kejauhan. Padahal, kalau ku toleh, nggak ada siapa-siapa. Rambutnya perlahan tersingkap, dan aku melihat sepasang mata hitam, kosong, tanpa cahaya, memandangi aku dengan tajam. Suaranya berubah drastis, warnanya pudar, tapi seperti hidup bergerak pelan mengikuti angin. Gagangnya seperti tangan manusia, dan bilahnya hitam pekat. Aku lihat satu keris bergerak sendiri di atas meja, seolah bernapas. Semua orang di pasar itu sekarang berdiri diam, menghadap ke arahku. Wajah-wajah mereka masih tertutup, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka. Ribuan mata memandangku. Cerita yang katanya cuma mitos, ternyata lebih nyata dari yang pernah kubayangin. Beberapa terbakar, sebagian lainnya seperti dipaku di mata atau mulutnya. Aku langsung berpaling. Perasaanku nggak enak, tapi bagian terdalam dari otakku bilang, lanjut aja, cari tahu. Tanpa sadar, aku sudah berjalan ke tengah keramaian. Dan anehnya, mereka semua nggak menggubris kehadiranku. Jalannya kecil, cukup untuk 2 motor papasan, diapit tembok rumah tua di kiri dan rumpun bambu di kanan. Seolah-olah aku memang bagian dari mereka. Tapi jantungku berdetak kencang. Setiap langkahku terasa berat, tapi ada dorongan kuat untuk terus maju. Langit mendung gelap. Aroma tanah basah menyeruak di udara. Ada kabut tipis menggantung di sepanjang jalan. Kata Dimas, jalan itu bisa tembus ke belakang pasar tradisional dekat kampus. Aku belum pernah lewat situ sebelumnya. Habis maghrib, aku main ke rumah temanku, Dimas. Kami ngobrol sampai larut. Bahas tugas akhir yang gak kunjung kelar, sampai ngomongin hal-hal yang gak penting seperti biasa. Sekitar jam setengah 12 malam, aku pamit pulang. Dimas nawarin nganterin, tapi aku tolak. Banyak rumahnya cuma berjarak 2 km dari kos, dan cuaca lumayan adem karena hujan baru aja reda. Aku jalan kaki sambil dengerin musik lewat headset. Saat hampir sampai perempatan kecil yang biasa aku lewati, aku iseng belok ke jalan sempit di kanan. Pas baru masuk sekitar 50 meter, aku ngerasa hawanya langsung beda. Angin yang tadi semilir sekarang jadi lebih dingin, bahkan menusuk. Kabut makin tebal. Samar-samar, aku dengar suara ramai. Awalnya kukira cuma imajinasi. Tapi semakin aku jalan, suara itu makin jelas. Suara orang-orang ngobrol, ada yang tertawa pelan, bahkan suara langkah kaki. Aku mulai ragu.
Tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa takutku. Begitu aku sampai di ujung jalan buntu itu, aku langsung terpaku di hadapanku. Tapi bukan pasar yang pernah aku lihat sebelumnya. Orang-orang lalu lalang, tapi semuanya bergerak pelan. Aku berdiri lama di situ. Gak tahu harus pergi atau lanjut masuk. Tapi kaki ini kayak ditarik. Aku mulai memperhatikan barang-barang yang dijual. Ada yang jualan kain batik tua dengan motif yang belum pernah aku lihat. Di pojokan lain, ada yang menjual boneka kayu. Bentuknya manusia, tapi rusak. Aku terus jalan. Dan di salah satu lapak paling sepi, aku melihat satu benda yang langsung menarik perhatianku. Penjual di balik lapak itu duduk diam. Rambutnya panjang, kusut, menutupi hampir seluruh wajahnya. Aku dekati cincin itu. Perempuan itu diam. Terserah kamu, asal jangan ditawar. Kakiku gemetar. Aku pengen lada tapi gak bisa. Aku bingung maksudnya apa coba. Barang begini dibilang bebas harga? Karena aku ragu dan cuma pengen nyoba. Aku nyari dompet di kantong celana. Begitu aku ucapin kata itu, semuanya berubah. Suara pasar langsung hilang. Sunyi, hening, kayak tombol mute ditekan. Penjual itu mendongak. Kau menawa. Kau telah memilih. Tubuhku langsung kaku. Aku gak bisa bergerak. Dan kemudian, gelap, totem. Aku gak tahu berapa lama aku pingsan. Rasanya kayak tenggelam dalam kolam hitam tanpa dasar. Aku gak bisa napas. Gak bisa gerak. Cuma hanyut dalam kegelapan yang dingin dan berat. Seolah-olah ada puluhan tangan mencengkram tubuhku dan menyeretku ke atas. Dan saat aku membuka mata, aku udah ada di tempat asing. Tempat yang bikin aku langsung pengen teriak, tapi gak bisa. Lalu ada suara. Bukan satu, tapi banyak. Bisikan pelan, bahasa yang aku gak ngerti. Tapi nadanya, suaranya kembali terdengar, berat dan dalam, langsung masuk ke kepala. Kau sudah menawar, Raka? Aku kaget, bingung, dan langsung bangun dari kasur. Jam di dinding menunjukkan jam 4:05 pagi. Aku berkeringat dingin, napas ngos-ngosan, dan seluruh tubuhku gemetar. Tapi semuanya terasa nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sekarang bayarnya, udara di sana pengap. Seperti ruang sempit yang penuh asap, merah kehitaman. Ada kilau aneh di permukaannya. Tanganku gemetar saat mencoba menyentuhnya. Tapi sebelum jari telunjukku menyentuh logamnya, cincin itu bergerak sendiri. Dia berputar pelan lalu berhenti. Di luar kamar, di dalam kamar, bahkan di dalam kepalaku. Wajahnya berubah. Dia pikir aku kecapekan atau stres karena tugas akhir. Tapi waktu aku tunjukin cincin di jariku, dia langsung diam. Katanya dia pernah dengar cerita tentang pasar gaib dari kakeknya. Cerita lama, katanya. Tentang pasar yang muncul cuma di malam-malam tertentu. Dan cuma orang-orang terpilih yang bisa masuk ke sana. Kadang bisikan, kadang suara tangisan. Kadang suara langkah kaki yang berhenti pas di depan pintu kamar. Dia mengulurkan tangannya yang kurus dan panjang banget, lalu menyentuh dada kiriku. Aku langsung merasa dingin, seperti jantungku dicengkeram. Mataku gelap lagi. Kamarku berantakan. Kamu bisa dijemput sama mereka. Meja belajar terguling, buku-buku berserakan, dan kaca jendela retak. Katanya terakhir terlihat tengah malam. Keluar dari kamar dengan mata kosong. Jalan lurus ke arah sawah. Saat dicari, nggak ketemu. Bahkan polisi nggak nemu jejak apapun, cuma satu yang aneh. Di depan kamarnya, ada bau dupa. Semua orang di sana diam, menghadap ke aku, dan menunjuk dengan jari panjang mereka. Yang aku tahu, aku senyum, dan mataku hitam pekat. Bahkan kulitku pernah melepuh sedikit. Aku pergi ke klinik, tapi dokter bilang itu cuma alergi logam. Aku tahu itu bukan alergi. Ini kutukan. Wajah-wajahnya kosong, tapi matanya menghitam semua. Dan selalu, di akhir mimpi aku melihat diriku sendiri sedang duduk di salah satu lapak. Menjual sesuatu. Baterainya kosong, padahal semalam masih 80%. Tapi aku nggak tahu apa yang kujual. Sering keliling malam-malam sendirian. Bahkan suka sengaja lewat jalan sepi yang belum pernah aku lewati. Panik, aku ambil handphone buat nyalain lampu senter. Tapi HP ku mati. Aku nyalain lampu kamar, nggak nyala. Mati total. Aku buka pintu kamar, seluruh lorong kosan gelap gulita. Tapi anehnya, lampu luar kosan nyala terang. Hanya lorong kamarku yang gelap. Yang paling aneh, ada bau dupa samar di dalam kamar. Padahal aku nggak pernah bakar dupa. Lalu aku melihatnya. Di meja yang semalam kosong, kini ada cincin itu. Aku nggak tahu gimana caranya bisa pindah. Tapi jelas-jelas aku nggak pakai itu. Diletakkan rapi di atas buku tulisku yang terbuka. Nggak bisa aku tarik pakai sabun, minyak, bahkan cutter. Tapi tetap nggak bisa. Kulit di sekelilingnya malah berubah warna. Jadi kehitaman dan terasa panas. Aku mulai panik beneran. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Tapi anehnya, nggak ada sumber asap dimanapun. Dia melayang,
dan rambutnya masih menutupi wajah. Tapi tubuhku seperti diarahkan untuk masuk ke salah satu lorong. Di sana, aku melihat perempuan penjual cincin itu lagi. Kali ini, dia berdiri. Tinggi badannya ternyata jauh lebih tinggi dari yang aku kira. Bajunya lusuh, tapi kakinya nggak menyentuh tanah. Tapi dari bawah rambut itu, aku bisa melihat senyuman yang lebar banget. Terlalu lebar seperti mulutnya robek sampai ke telinga. Aku berdiri di tengah-tengah jalan kecil yang diapit pepohonan tinggi menjulang yang daunnya kering semua. Di ujung jalan, aku melihat pasar itu lagi. Tapi kali ini, bentuknya berbeda. Nggak ada tenda, nggak ada lapak, hanya lorong-lorong kecil seperti labirin, dan di dinding-dindingnya menggantung benda-benda aneh. Boneka jerami, jimat-jimat tua, topping dengan wajah manusia, dan kertas bertuliskan aksara kuno yang perlahan terbakar sendiri, kayak sedang marah. Seolah-olah aku udah melanggar aturan yang gak boleh dilanggar. Mereka bilang sesuatu tentang janji, tentang perdagangan jiwa, dan tentang bayaran. Tiba-tiba tubuhku seperti ditarik. Kuat banget. Di sekelilingku, kabut tebal bergulung-gulung. Tanah di bawahku berlumpur merah kehitaman. Aku maju selangkah, dan suara langkah kakiku seperti bergema panjang. Padahal tanahnya empuk. Nggak ada suara dari makhluk hidup lain. Tapi aku bisa merasakan. Mereka semua memperhatikanku dari balik kabut. Aku bisa ngerasain napas mereka. Napas berat, panas, dekat. Aku nggak tahu harus kemana. Dia melangkah pelan ke arahku. Aku pengen kabur, tapi tubuhku nggak bisa digerakkan. Ketika aku sadar, aku udah ada di kamarku. Aku melihat ke sekeliling. Aku mendekat pelan. Cincinnya sama persis. Aku mundur. Aku masuk lagi ke kamar. Dan ketika aku tutup pintunya, aku langsung teriak. Cincinnya udah nggak ada di atas meja. Tapi saat aku lihat ke tangan kiriku, cincin itu udah melingkar di jari telunjukku. Aku coba lepas. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku mimpi buruk terus, mimpinya sama. Aku berada di lorong pasar itu lagi. Setiap malam, aku mulai dengar suara-suara aneh. Aku coba cerita ke Dimas, tapi dia cuma ketawa. Aku nanya, terpilih maksudnya gimana? Dimas bilang, katanya, kalau kamu pernah mimpi buruk berulang, atau sering ngerasa diawasin, atau pernah punya rasa penasaran yang gak wajar ke tempat sepi, aku langsung merinding. Karena selama ini, aku memang punya kebiasaan aneh. Malam-malam berikutnya jadi makin parah. Setiap bangun dari mimpi itu, cincin di jariku makin panas. Beberapa hari kemudian, aku dikagetkan dengan satu kejadian. Teman satu kosku, Iwan, hilang. Saat aku pulang dari ikut bantu cari Iwan, aku buka pintu kamarku, dan cincin di jariku bersinar merah untuk pertama kalinya. Suara langkah kaki menggemakan kesunyian malam. Hai guys, ketemu lagi sama aku di channel ini. Sebelum mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Malam ini, aku mau berbagi cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita tentang sebuah pasar misterius yang muncul di tengah sawah, dan cincin terkutuk yang mengubah hidupku selamanya. Bayangkan, kamu terbangun di kamarmu sendiri, tapi semuanya terasa asing. Lampu mati, udara dingin menusuk tulang, dan jendela pecah tanpa sebab. Foto-foto kenangan hilang, buku-buku menghilang, dan jam berhenti tepat di angka jam 3:33. Yang lebih mengerikan, dunia di luar kamar seolah mati. Jalanan kosong, toko-toko tutup, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Seakan-akan kamu terjebak di dimensi lain yang gelap dan sunyi. Tapi ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini kisah nyata yang kualami sejak membeli cincin misterius dari pasar hantu itu. Cincin yang tak bisa dibuang, tak bisa dihancurkan, dan selalu kembali padaku. Semakin hari, realitasku mulai terkikis. Teman-temanku menghilang satu persatu. Bahkan sahabatku Dimas seolah tak pernah ada. Fotonya lenyap, nomornya tak bisa dihubungi, dan rumahnya kini ditinggali orang lain. Jada Dramatist guys, ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini peringatan. Kadang, hal-hal yang tampak indah dan menggiurkan bisa menyimpan bahaya yang tak terduga. Jangan pernah tergoda dengan tawaran yang terlalu mudah, apalagi di tempat-tempat yang mencurigakan. Kalau kalian punya pengalaman serupa, atau mau berbagi cerita, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian mau dengar kelanjutan kisahku. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe. Guys, kalian pernah dengar cerita tentang pasar malam yang muncul tiba-tiba? Bukan pasar malam biasa, tapi yang berbeda. Yang datang pas tengah malam. Dan pengunjungnya bukan manusia biasa. Hari ini aku mau cerita pengalaman nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi gini, beberapa waktu lalu aku nemuin cincin aneh dari pasar gaib. Dan malam ini, aku memberanikan diri buat balikin cincin itu ke tempatnya. Untungnya aku nggak sendirian. Ada Pak Harto yang bantuin aku. Beliau bawa dupa sama bunga 7 rupa buat ritual pembuka gerbang.
Dan tepat jam 1 malam, semuanya dimulai. Bayangin aja, jalanan biasa tiba-tiba berubah, tanahnya jadi basah, lampu-lampu remang muncul, dan yang paling bikin merinding, orang-orang dengan kepala aneh mulai berdatangan. Masuk ke pasar itu rasanya kayak masuk ke dunia lain. Semua mata tertuju ke aku. Dan di sana penjual cincin itu udah nunggu dengan senyuman yang bikin merinding. Tapi ternyata ngembaliin cincin itu nggak segampang yang aku kira. Kata-kata penjualnya masih terngiang. Kamu udah bayar dengan kata. Dan kata nggak bisa ditarik. Yang terjadi selanjutnya bikin aku sadar. Kadang ada hal-hal yang lebih menakutkan dari hantu. Terjebak di antara dua dunia. Dikejar sosok-sosok mengerikan. Dan hampir aja nggak bisa kembali ke dunia nyata. Teman-teman, ini bukan cerita karangan. Ini pengalaman nyata yang masih bikin aku merinding sampai sekarang. Dan satu hal yang pasti, aku nggak kembali sendirian dari sana. Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Karena masih banyak cerita seram lainnya yang bakal aku bagiin di channel ini. Makasih udah nonton sampai akhir guys. Stay safe. Dan jangan lupa, hati-hati sama barang-barang aneh yang kalian temuin di tempat yang gak biasa. Suara lembat, misterius. Pernah dengar tentang pasar malam yang cuma muncul setiap Selasa Kliwon? Yang katanya barang-barangnya bukan barang biasa? Aku mau cerita pengalaman nyata yang mengubah hidupku selamanya. Semuanya bermula dari sebuah cincin antik yang kutemukan di pasar misterius itu. Awalnya aku cuma penasaran. Siapa yang nyangka kalau rasa penasaran itu bakal bikin aku terbaring di rumah sakit selama 3 hari. Ditemukan di tengah sawah. Dengan luka aneh, di telapak tangan berbentuk tulisan kuno. Tapi itu baru awalnya. Yang lebih mengerikan adalah, sekarang aku bisa lihat mereka. Para penjual dari pasar itu, mereka muncul di mana-mana. Di halte, di jendela, di lorong kosong. Dan cuma aku yang bisa lihat. Cincin itu sekarang nempel permanen di jariku. Gak bisa dilepas. Dan setiap Selasa Kliwon, pasar itu manggil, waktumu sebentar lagi. Giliranmu jualan. Kalian tahu apa yang lebih menakutkan? Setiap malam, tepat jam 3:33, aku selalu terbangun. Dengar suara gamelan samar-samar, langkah kaki di lorong kosong, dan bau dupa yang tiba-tiba muncul. Sampai suatu hari, aku nemuin kertas daun lontar di meja. Isinya cuma satu kalimat yang bikin bulu kuduk merinding. Kamu sudah terdaftar. Bersiaplah untuk menerima giliran. Sekarang, setiap Selasa Kliwon, aku terpaksa duduk di depan meja dengan barang-barang aneh. Botol berisi cairan merah, kalung dari, ya, kalian tahulah. Dan orang-orang asing datang, beli, lalu menghilang. Seperti yang dulu terjadi sama aku. Jadi teman-teman, ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini peringatan. Kalau suatu malam, kalian nemuin pasar aneh yang tiba-tiba muncul, jangan masuk. Kalau lihat cincin antik yang menarik perhatian, jangan disentuh. Dan yang paling penting, jangan pernah menawar, karena sekali masuk, nggak ada jalan keluar. Berbisa kalau kalian suka dengan cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu, mereka juga perlu peringatan ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Kalau masih ada kesempatan.